Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kembali kita melanjutkan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah berupa fadail, keutamaan-keutamaannya dari sunnah atau dari hadis. Di bulan kemarin kita sudah menyebutkan tentang fadail la ilaha illallah minal Quran. Kita sudah menyebutkan keutamaan-keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah dari Al-Quran. Kemarin sudah kita sebutkan ada berapa? Ada 10. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang agung. Yang karenanya tegaklah langit dan bumi. Dan karena la ilaha illallah pula khuliqat jami'ul makhluqat, diciptakanlah seluruh makhluk-makhluk. Bahkan biha, dengan kalimat la ilaha illallah, para rasul pun diutus. Dan kitab-kitab pun diturunkan. Dan syariat-syariat pun disyariatkan. Bahkan karena la ilaha illallah, al-mawazin, timbangan-timbangan itu ditegakkan nanti pada hari kiamat. Bahkan karena la ilaha illallah, catatan-catatan hamba nanti akan diletakkan dan diperlihatkan. Dan karena la ilaha illallah, al-khaliqah, makhluk pun terbagi menjadi mukmin dan kafir. Dan karena la ilaha illallah pula, manusia pun terbagi menjadi abrar wa fujjar, orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Ya. Bahkan karena kalimat la ilaha illallah ini pula, seseorang nanti dia akan mendapatkan kemenangan dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Karena dia akan ditanya pada hari kiamat nanti, sebelum kedua kakinya itu bergeser, dia akan ditanya tentang dua masalah. Maza kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah, akan ditanya. Kemudian yang kedua, wa maza ajabtumul mursalin, apa yang kalian penuhi dari dakwahnya para rasul. Ya. Maka jawaban yang pertama adalah tahqiqu kalimat tauhid. Ya, pelaksanaan atau realisasi kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan apa? Dengan ilman, dengan pengetahuan tentang kalimat itu, wa iqraran, dan juga dengan penetapan, wa amalan, dan dengan amalan dia. Adapun jawaban yang kedua adalah dengan pelaksanaan dan realisasi anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala ilman, dalam keadaan dia berilmu, tahu, kemudian wa iqraran, dan menetapkan itu, dia mengakui akan hal itu, wan qiyadan, dan dia pun patuh, wa ta'ah, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga keutamaan-keutamaan la ilaha illallah dari hadis ini akan kita sebutkan pada kesempatan sore kali ini. Yang pertama, keutamaan la ilaha illallah dari hadis adalah annaha afdalul a'mal wa aksaruha tad'ifan.
bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah amalan yang paling afdol dan kelipatannya paling banyak. Ya, bahkan bisa setara dengan itqar riqab, dengan bisa membebaskan budak. Dan orang yang mengucapkannya pun dia akan terjaga dari apa? Dari gangguan syaitan. Ini keutamaan yang pertama. Hal ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin, mengucapkan ini pada satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali dalam sehari. Maka kanat lahu adlu asyri riqab, maka setara dengan bisa membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Bahkan wa muhiyat anhum mi'atu sayyi'atin, bahkan dihapuskan darinya 100 keburukan. Bahkan kanat lahu hirsan minasyaitani yaumahu dzalik hatta yumsiya, bahkan akan jadi benteng penjaga dari syaitan di harinya itu sampai waktu sore. Jadi ini diucapkan waktu kapan? Pagi. Ya, pagi. Ya, pahalanya luar biasa. Tadi pahalanya seperti membebaskan berapa? 10 budak. Dicatat baginya berapa kebaikan? 100 kebaikan, dihapuskan baginya 100 keburukan, dan dia pun dapat penjagaan benteng dari gangguan syaitan pada harinya itu hatta yumsiya, sampai waktu sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun amila aktsara min zalik, dan tidak ada seorang pun yang akan datang dengan amalan yang dia datangkan yang lebih afdal, kecuali seseorang beramal mengucapkan lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qalaha asyra marratin, barang siapa yang mengucapkannya 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, maka ya dia seperti membebaskan 4 orang jiwa dari anak ya, keturunan Ismail. Ya, tadi berapa kali? 100 kali. Yang kedua berapa? 10 kali. Ya. Itu enggak lama ya, cuman mengucapkan sambil antum duduk ya. Daripada antum habis sholat langsung pegang apa? Ya, zikir HP ya. Megang lihat lagi ya. Ngeliatin statusnya orang. Padahal kalau ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka itu akan cepat ya dia dapatkan. Kemudian keutamaan yang kedua, annaha afdalu ma qalahu nabiyyun, bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling afdal yang diucapkan oleh para nabi. Kalimat yang paling afdal yang diucapkan oleh para nabi. Ya, sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan yang lain. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna ashiyata Arafah. Ya. Yang paling afdal aku dan para nabi ucapkan pada hari Arafah. Ya, terutama di waktu siang ke sore itu.
Yang paling afdal yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan khairud du'a, sebaik-baik doa adalah doa yaumi Arafah, doa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Tuh lupa ini. 29 Zulqa'dah. Artinya sudah kita berada di akhir-akhir dari bulan Zulqa'dah. Nanti tinggal berapa langkah lagi kita masuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang artinya di situ ada tanggal 9 Zulhijjah nanti, ya, di mana ya kalimat la ilaha illallah itu betul-betul amat sangat ditekankan, terutama bagi yang wukuf di Arafah di sana. Ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sehingga kata Nabi sebaik-baik doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan dari sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebaik-baik doa. Hingga orang wukuf ya di sana itu memperbanyak ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang banyak mereka ucapkan terutama di tanggal 9-nya nanti tatkala mereka wukuf. Karena wukuf itu mulainya nanti setelah zuhur. Itu mulai. Ya, banyak mengucapkan ini dan ucapan ini kandungannya tentang apa? Tentang tauhid. Tentang la ilaha illallah. Ya, sehingga kalau mereka pulang haji itu betul-betul merealisasikan kalimat yang mereka ucapkan bertauhid semua. Ya. Enggak ada nanti yang percaya sama apa? Jimat ya, atau percaya apa? Panglaris ya, atau percaya batu bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, enggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu tentang apa yang mereka ucapkan. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan la ilaha illallah annaha tarjuhu bi sahaifil dzunubi yaumal qiyamah. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat timbangannya dengan catatan-catatan lembaran keburukan-keburukan pada hari kiamat. Jadi kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat ketimbang lembaran-lembaran catatan perbuatan kriminal dosa para hamba pada hari kiamat nanti. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lain dari ya sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Bahkan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Akan dipanggil nanti, akan diseru seseorang dari umatku di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Kemudian fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijilla. Kemudian akan dibentangkan baginya 99 catatan keburukan dosa. Ya, jadi berapa jumlahnya? 99 catatan keburukan dosa. Kullu sijillin minha maddul basari. Setiap lembaran, ya, setiap lembaran catatan keburukan itu, ya, dosanya sejauh mata memandang. Satu.
ya catatan lembaran keburukan. Ya, kalau 99 kira-kira gimana? Hah? Dosanya sangat ya sabrgabreg ya bahasa kitanya. Banyak dosanya, menumpuk dosanya. Bahkan satu lembar catatan keburukan maddul basar, sejauh mata memandang. Thumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepadanya, atunkiru min hadza syai'a, apakah engkau mengingkari dari catatan ini sedikit saja? Ya, fayaqul, maka laki-laki ini mengatakan, la ya Rabb, enggak ada ya Rabb. Ya, anak enggak ngingkari itu. Fayaqulu azza wa jalla bala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepadanya, setelah dia mengucapkan enggak ada ya Rabb, aku enggak ngingkari ini. Maka Allah berkata, alaka uzrun aw hasanah? Apakah kamu punya uzur atau kebaikan dulu di dunia? Ya. Maka laki-laki ini kembali berkata, la ya Rabb, kayaknya enggak ada ya Rabb, enggak ada. Enggak ada uzur, enggak ada kebaikan. Fayaqulu azza wa jal, maka Allah pun berkata, bala, tentu ada. Innalaka indana hasanatan, sesungguhnya bagimu pada sisi kami ada satu kebaikan. Wa innahu la zulma alaik, dan sesungguhnya tidak ada kezaliman atasmu. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkan baginya bitaqah, kartu catatan yang di dalamnya tertulis ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul, maka dia pun berkata, ya Rabb, wahai Rabb, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Wahai Rabb, apa nih ya kartu yang tertulis la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dibandingkan dengan catatan-catatan keburukan yang banyak ini ya Rabb? Bagaimana dibandingkan dengan ini? Fayaqul azza wa jal, maka Allah pun berkata, innaka la tuslam, kau tidak akan dizalimi enggak. Qal, maka kemudian diletakkanlah as-sijilat, catatan-catatan keburukan yang 99 tadi diletakkan di satu takaran. Fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin, dan bitaqah kalimat kartu yang ada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah diletakkan di takaran berikutnya, ditimbang. Maka fatashatis sijilat wa faqulatil bitaqah, maka catatan 99 keburukan itu ternyata apa? Ternyata jadi ringan dia ke atas. Dan ternyata yang lebih berat adalah la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Maka kata Syekh Abdul Razak setelah membawakan hadis tadi, maka wala raib, tidak ada keraguan bahwa ini ya dia telah ya mengucapkan ini dengan apa? Juga dengan yakin dengan hatinya. Ada keimanan. Ya. Dia yakin dengan keimanan. Kalimat la ilaha illallah kemudian dia ucapkan. Ya. Maka dia amalkan dalam kesehariannya, maka inilah yang akan menyebabkan apa? Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya masih ada apa? Satu biji yang kecil dari kebaikan dari ucapan la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu ya mutafawitun, ya bertingkat-tingkat. Tapi karena ada imannya maka dia pun akan mendapatkan peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan dan pentingnya tauhid. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan la ilaha illallah adalah annaha
law wuzinat bis samawati wal ard rajahat bihin, bahwa kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang dengan beratnya langit dan bumi, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam Al-Musnad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nuhan qala libnih inda mautih, bahwa Nabi Nuh berkata kepada anaknya tatkala ingin meninggal, amuruka, aku memerintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Fa inna samawati sab', karena langit yang 7, wal ardina sab', dan bumi yang 7 lapis. Law wudi'at fi kiffatin, kalau diletakkan dalam satu takaran. Wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu takaran yang lain. Rajahat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat, ya, timbangan la ilaha illallah. Jadi lebih berat daripada beratnya langit dan bumi. Kemudian yang kelima, annaha laysa laha dunallahi hijab, bahwa kalimat la ilaha illallah, ya, dengan Allah itu tidak ada hijab dan perantara. Ya, bahkan kalimat la ilaha illallah itu, ya, akan menerangi dan akan membakar hijab antara, ya, hijab itu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maqala abdun, tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah qat mukhlisa, tidaklah seorang hamba dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka. Hatta tuftiya ilal arsh, sampai menuju kepada arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi, ya, kalimat la ilaha illallah ini langsung nembus kemana? Arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, annaha najatun liqailiha minan nar, bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah najah, kalimat penyelamatan, keselamatan bagi orang yang mengucapkannya dari api neraka. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin, dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Faqal, maka Nabi mengatakan, kharaja minan nar, dia keluar dari neraka. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. Man qal, bagi yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajhallah, yang dia inginkan dengan itu adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah haramkan atasnya neraka bagi orang yang ada imannya. Ya, artinya Allah, ya, selamatkan dia ada dua macamnya. Ada yang memang Allah ampuni dia, ada yang, ya, Allah berikan dia hukuman dulu, kemudian Allah keluarkan dan Allah masukkan kemana? Surga. Ya. Jadi antum kalau ditanya mau masuk kemana? Ke surga apa neraka? Hah? Surga. Maka kuncinya satu, jaga kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, di antara keutamaan la ilaha illallah adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat la ilaha illallah itu adalah, ya, cabang iman yang paling afdol. Jadi kalau ada urutan, ya, cabang-cabang keimanan, yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah, itu yang paling tinggi. Ya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, bahwa iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul aza 'anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Itu paling rendahnya. Berarti paling tingginya apa tadi? Ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang ke-8, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dan mengkhabarkan annaha, bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal. Ya, sebagaimana dalam riwayat Tirmizi dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu zikri, zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan doa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal, paling utama. Kemudian yang ke-9, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka dia akan menjadi manusia yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana ya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nih orang yang ingin jadi paling bahagia dengan syafaatnya Nabi. Nih, dengarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwala mink. Kata Nabi, aku mengira ya Aba Hurairah bahwa tidak ada yang bertanya tentang hadis ini seorang pun sebelummu. Artinya nggak ada yang tanya ya hadis ini, yang tanya cuma siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kata Nabi, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Ya, karena aku melihat semangatmu dalam hadis. Makanya kenapa Abu Hurairah kemudian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena beliau paling semangat, kata Nabi. Aku melihatmu semangat dalam hadis. Bahkan karena semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau itu terkadang berhari-hari enggak makan. Bahkan terkadang pura-pura pingsan supaya diajak makan. Kenapa? Karena beliau tinggalnya di masjid waktu itu. Untuk apa? Untuk bersemangat dalam menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal cuman kurang lebih 4 tahun. Ya. Dari tahun 7 ya. Karena Nabi meninggal itu di tahun keberapa Hijriah? 11. Ya, 6 atau 7. Ya, sekitar di tahun ke-7 atau tahun ke-6 Hijriah. Terus ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersemangat dalam hadis. Makanya Nabi mengatakan, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihatmu bersemangat dalam hadis. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Perhatikan. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, nih yang ingin jadi manusia yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, mereka adalah man qala la ilaha illallah
khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus, ikhlas dari hati atau dari dirinya. Ya. Dan ini tidak hanya ya diterima cuma ucapan, tapi betul-betul ikhlas dengan apa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tadi ada berapa? Ada 9. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk tegak ya dengan kalimat la ilaha illallah ini ya, dan diwafatkan di atas kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.